Ternyata aku tak mampu tanpamu, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kamu kenapa, Mas? Tanya istriku Aisyah. Aku masih terdiam, belum menjawab pertanyaannya. Mas, kamu kenapa? Tanyanya lagi dengan lembut, kemudian mengusap punggungku. Bisnisku gagal. Aku gak tahu lagi gimana. Jawabku frustasi. Ya, saat ini aku sedang mengalami kegagalan dalam berbisnis. Semua uang yang sudah aku keluarkan hilang. Aku tak dapat apa-apa. Astagfirullah, Mas. Sabar, Mas. Mungkin kita sedang diuji. Kamu yang sabar ya, Mas. Jangan putus asa. Aku yakin kita pasti cepat dapat jalan keluar. Ya, seperti itulah istriku. Selalu dengan bijaksana menghadapi setiap masalah yang ada. Tidak sepertiku. Ya, terkadang aku bisa sampai marah ataupun depresi karena menghadapi masalah yang sangat besar. Kamu gak marah? Tanyaku. Rasanya aku tidak percaya. Karena selama ini dia yang susah payah menabung uangnya. Hingga akhirnya aku gunakan untuk bisnis, tapi malah gagal. Kenapa harus marah, Mas? Semua udah takdir. Aku gak marah. Kamu jangan sedih ya, Mas. Ayo kita bangkit lagi. Dia menatapku dalam. Bibirnya tak lupa tersenyum manis. Aku yang tadinya benar-benar merasa terpuruk. Seketika hatiku langsung tenang. Melihat wajah teduhnya, membuatku sangat nyaman. Sayang, kamu benar-benar gak marah? Tanyaku sambil menggenggam erat tangannya. Rasanya aku tak percaya. Iya, Mas, aku gak marah. Ayo kita bangkit lagi, Mas. Kita susun masa depan yang lebih baik. Sekali lagi dia tersenyum, kemudian memelukku erat. Aku akan selalu menemani kamu, Mas. Baik kamu lagi bahagia ataupun lagi susah. Aku janji, aku gak akan ninggalin kamu. Katanya, di dalam pelukanku. Kucium keningnya dengan lembut. Aku merasa sangat beruntung karena memiliki istri sebaik Aisyah. Tak hanya soleha, tapi dia juga mendukungku 100%. Tapi kita mau mulai pakai apa lagi, sayang? Uang tabungan kita udah habis semua. Kataku. Ya, aku teringat karena tak ada lagi tabungan kami saat ini. Udah, Mas, untuk sekarang kita tenangkan pikiran dulu ya, terutama kamu. Nanti insya Allah akan ada jalan keluar. Ucapnya. Aku pun mengangguk. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku sudah bisa kembali seperti semula. Ya walau rasa sedih tentu masih ada. Apalagi rasa bersalah. Masih sangat besar. Terhadap Aisyah terutama. Mas, tiba-tiba Aisyah memanggil. Dia menepuk pundakku pelan. Kamu ngagetin aja, sayang. Ada apa? Karena terlihat Aisyah begitu bahagia. Aku punya kabar baik buat kamu, Mas. Jawabnya. Kabar baik apa? Tanyaku antusias. Gimana kalau kita jual aja warisan rumah dari orang tuaku itu, Mas? Lagian kan kita udah punya rumah ini. Buat apa juga rumah yang itu daripada rusak? Gak ada juga, Mas, yang mau ngontrak di sana. Aku sangat terkejut dengan usul Aisyah. Tapi itu kan warisan orang tua kamu. Masa dijual? Terus kamu gimana? Tanyaku. Itu kan untuk kita berdua, Mas. Aku gak gimana-gimana kok. Aku ikhlas. Ya, Mas, kita jual aja. Lagi pula rumah itu udah 2 tahun kosong. Nanti malah rusak, Mas. Oh ya, kemarin aku udah nawarin ke beberapa temanku, Mas. Dan mereka ada yang minat. Ucapnya lagi dengan raut wajah yang masih sama, yaitu senang. Kamu yakin? Aku merasa bersalah. Sekali lagi kutanyakan itu pada Aisyah. Aku yakin, Mas. Kamu gak usah ragu ya. Pokoknya aku akan dukung. Selama itu terbaik untuk kita. Udah, kamu gak usah merasa bersalah. Ucap Aisyah lagi. Dia pun menggenggam tanganku. Lalu menciumnya. Mas, aku itu istri kamu. Apapun yang menjadi kesulitan kamu, kalau aku bisa bantu, aku pasti bantu. Dan sekarang aku bisa, Mas.
Ayo mas, dia mengajakku untuk melihat sertifikat rumah itu yang dia simpan selama ini. Ini mas sertifikatnya. Besok kita ketemuan sama orang yang mau beli ya mas. Dia udah siapin semuanya kok. Dan aku udah cocok sama harganya. Kata Aisyah. Emang kita mau buka usaha apa? Tanya aku tak mengerti. Kalau aku pikir-pikir ya mas, gimana kalau kita buka rumah makan mas? Kayaknya progresnya sedang baik deh mas. Di sini kan juga termasuk jarang. Terus ada tuh mas, ruko yang dijual di dekat sana mas, tempatnya strategis. Kayaknya cocok mas untuk usaha rumah makan. Aku nggak nyangka, ternyata Aisyah sudah memikirkan sejauh itu. Padahal waktunya hanya beberapa hari saja. Kamu yakin Syah? Kupastikan lagi ke Aisyah. Aku yakin mas, pokoknya kita harus berjuang mas. Kali ini, insya Allah pasti berhasil. Jawabnya dengan sangat yakin. Akhirnya aku yang tadinya ragu, ikut yakin seperti Aisyah. Beberapa hari, kami mondar-mandir mengurusi penjualan rumah itu. Uang sudah ada di tangan. Dan sekarang, saatnya kami membeli ruko yang dibilang Aisyah. Ya memang benar kata Aisyah, letaknya sangat strategis. Dan kami kebetulan dapat harga yang lumayan murah. Karena orangnya sedang butuh uang. Tak butuh waktu lama, kami deal, kami urus surat-suratnya, semua udah selesai. Alhamdulillah mas, ruko ini udah jadi milik kita. Sekarang kita tinggal belanja mas untuk ngisi dalamnya. Aisyah benar-benar sangat semangat. Dia luar biasa memang. Aku sangat beruntung memiliki istri seperti dia. 1 bulan, kami mempersiapkan semuanya. Hingga akhirnya sudah siap, walau belum 100%, tapi rumah makan udah bisa dibuka. Saat ini, hanya kami berdua yang mengelola. Kebetulan, istriku itu pintar sekali masak. Masakannya nggak pernah gagal selama ini. Itu makanya dia kepikiran untuk buka rumah makan. Berbagai menu, pandai Aisyah masak. Rasanya selalu enak. Itu makanya, 7 tahun menikah dengannya, aku udah kelihatan gemuk. Hari pertama buka, hanya beberapa orang yang beli. Namun, di sore harinya mereka balik lagi. Karena ketagihan sama rasa masakan Aisyah. Enak banget loh masakannya mbak. Saya nggak ekspektasi kalau rasa masakan warung baru seenak ini. Ucap beberapa pelanggan. Mereka berkomentar tentang masakan Aisyah. Aku yang sedang mengelap meja bekas orang makan, hanya bisa tersenyum. Istriku tampak bahagia, karena mendapatkan respon positif dari para pelanggannya. Tak butuh waktu lama. Seminggu aja, warung makan ini udah semakin ramai. Bahkan, kami udah hampir kewalahan. Karena pesanan yang selalu membludak. Ya kami juga terima pesanan untuk tambah-tambah pendapatan. Alhamdulillah mas, kemajuannya lumayan pesat. Baru 2 bulan, udah sebanyak ini mas penghasilan kita. Tapi mas kayaknya kita perlu karyawan deh. Soalnya aku gak sanggup kalau ngerjain semuanya sendiri. Kamu pasti juga kecapean kan mas? Iya, lumayan sayang. Tapi emangnya kamu yakin mau ambil karyawan? Insya Allah mas, nanti soal masak, biar aku yang handle. Mereka bantu-bantu aja, melayani pembeli. Dan kamu bagian marketing mas. Aku percaya soal marketing ke kamu. Kamu bisa promosi di semua sosial media. Supaya warung makan ini lebih ramai. Katanya memberi usul. Ya, Aisyah memang pandai memberi ide-ide yang positif. Bahkan aku belum kepikiran, dia udah kepikiran. Benar kata kamu? Ya udah, kamu serahkan soal marketing ke aku. Tenang. Insya Allah, warung makan ini akan semakin ramai. Kataku dengan bangga. Ya, karena memang ahliku di sana. Jadi aku yakin aku bisa. Begitulah caraku menyemangati diri sendiri. Aku selalu membuat konten tentang rumah makan ini. Ku video ketika Aisyah memasak. Pelayanku mengantarkan makanan. Dan ketika ada orang yang beli. Intinya semua aku video. Aku iklankan dengan kalimat yang menarik. Dengan kata-kata yang bisa menarik banyak penonton. The power of social media itu memang benar adanya.
Baru seminggu, aku posting terus-menerus. Makin banyak pelanggan yang datang. Mereka juga bilang kalau tahu rumah makan ini dari sosial media aku. Mendengar itu, aku semakin semangat buat konten. Bahkan saking semangatnya, satu hari bisa upload sampai 5 video. Alhamdulillah mas, usaha kamu gak sia-sia. Makin ramai mas rumah makan kita, kata Aisyah. Iya sayang, alhamdulillah. Aku juga gak nyangka, cuma beberapa bulan, rumah makan kita udah seramai ini. Ini juga karena kamu, masakanmu yang enak. Kalau masakanmu gak enak, gak mungkin orang balik lagi. Ya, ku akui kehebatan Aisyah dalam memasak. Karena mau sebagus apapun marketingnya, kalau rasa masakannya biasa aja, pasti orang cuma datang sekali dan gak mungkin balik lagi. Tapi ini, bahkan orang kalau gak kesini, katanya kayak ada yang kurang di meja makannya. Alhamdulillah mas, ini semua juga atas dukungan kamu. Maaf ya mas, kalau akhir-akhir ini aku sering kelelahan, jadi kurang maksimal dalam melayani kamu, kata Aisyah. Iya sayang, aku ngerti, aku maklum kok. Nanti kita atur ya jadwal liburnya supaya kita nggak kelelahan, ucapku. Ya kami memang belum pernah tutup satu kali pun selama buka usaha ini. Nanti kedepannya akan kujadwalkan tutup seminggu sekali untuk libur. Aku dan istriku kan juga butuh liburan, butuh istirahat. Terpilihlah hari Senin. Ya hari Senin kami tutup, buka kembali hari Selasa sampai Minggu. Kalau biasanya hari Senin adalah hari yang sibuk bagi kebanyakan orang, bagi kami hari Senin adalah hari libur yang nyaman. Alhamdulillah, akhirnya bisa istirahat mas, kata Aisyah. Tapi di rumah, bukannya dia istirahat total, malah masih sibuk menyiapkan ini dan itu untuk aku. Ya, dia bilang ini pengganti hari-hari sibuk sebelumnya. Maaf ya mas, aku sibuk banget, kata Aisyah. Ya dia masih berusaha menjadi istri yang baik, menjalankan tugasnya. Kalau kalian tanya, kok kami gak sibuk ngurus anak? Karena sampai sekarang kami belum diberi kepercayaan sama Sang Maha Kuasa. Kami juga gak mempermasalahkan hal itu. Kebetulan, keluarga juga gak ada yang ribet. Jadilah, kami slow aja sampai sekarang. Dikasih syukur, enggak juga gak apa-apa. Itu prinsipku dan Aisyah. Selama kami masih sama-sama dan bahagia, itu bukan masalah. Sayang, makasih banget ya. Servis kamu emang gak pernah gagal. Ucapku memujinya. Ya selama ini, Aisyah selalu menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Aku seperti tidak menemukan kekurangan di dirinya. Malah aku yang banyak kurangnya. Aku sebagai suami belum bisa jadi suami yang terbaik. Malahan kami bisa sampai sekarang juga karena idenya yang cemerlang. Sama-sama mas, aku juga bahagia mas. Karena kamu udah jadi suami yang bertanggung jawab. Kamu selalu setia ya mas sama aku, katanya. Iya sayang, aku pasti setia sama kamu. Ku peluk istriku dengan erat. Ku cium keningnya dengan lembut. Saat-saat seperti inilah yang selalu aku rindukan. Di tengah-tengah kesibukan kami yang begitu padat. Namun, seiring berjalannya waktu, warung yang semakin ramai membuat kesibukan kami semakin bertambah. Kemarin, kami hanya butuh satu karyawan. Kini udah nambah lagi 2, jadi 3 karyawan. Rumah makan juga tak pernah sepi dari pembeli. Selalu datang silih berganti. Aku juga semakin sibuk dengan marketingku, mempromosikan di semua sosial media. Ditambah lagi membantu Aisyah membereskan bekas makan pelanggan. Kalau sudah pulang ke rumah, kami adanya tidur. Gak pernah ngobrol lagi karena sama-sama kecapean. Tapi aku yakin lebih capek Aisyah sih, karena dia yang masak semuanya. Karyawan hanya membantu potong-potong sayur. Karena sampai sekarang, Aisyah belum mempercayakan pada siapapun resep yang dia punya. Karena menurutnya, resep itu terlalu berharga jika harus dibagikan ke siapapun. Aku sih terserah Aisyah saja. Selama dia masih mampu, ku biarkan. Toh dia senang melakukan itu. Tidak ada rasa terpaksa sama sekali. Hingga tibalah suatu hari, aku ditawari bisnis oleh seseorang. Jiwaku yang memang jiwa pebisnis, tentu tidak ingin melewatkan kesempatan bagus seperti ini. Ku katakan rencanaku untuk ikut bisnis lagi dengan Aisyah. Gimana sayang menurut kamu?
Bisnisnya memang sangat menjanjikan. Tapi kalau kamu gak setuju, aku gak maju kok, ucapku. Wah, bisnis properti ya mas? Bagus sih. Aku setuju aja. Soalnya kan di rumah makan juga udah ada yang bantuin aku. Yang penting soal marketing tetap kamu yang urus ya mas, katanya. Iya sayang, toh bisnis yang aku jalani kan cuma jadi sambilan. Yang utama tetap rumah makan kita, jawabku. Akhirnya Aisyah setuju. Dia memberi modal yang cukup besar. Tentu saja, uang itu dari hasil rumah makan. Kemampuanku di bidang marketing membawaku melambung tinggi di dunia bisnis yang baru. Aku semakin sibuk dengan kerjaanku. Begitu juga dengan Aisyah, semakin sibuk dengan rumah makan. Ya, kami sama-sama punya kesibukan yang luar biasa. Kami jadi semakin jarang ngobrol. Sampai rumah, ya cuma istirahat. Ngomong sesekali aja. Nanyain soal kerjaan juga. Gak ada kayak dulu, bercanda atau ngobrolin hal-hal gak penting. Sekarang, kami merasa waktu itu sangat berharga. Jadi untuk ngobrolin hal-hal gak penting gak ada waktu lagi. Mas, jangan lupa mas, besok karyawan gajian. Kata Aisyah mengingatkanku sebelum tidur. Iya, aku gak lupa, jawabku. Biasanya aku memanggilnya dengan embel-embel sayang. Kini rasanya berat sekali bibir itu mengatakan sayang untuk Aisyah. Namun Aisyah tak mempermasalahkannya. Jadi kupikir, ya tidak apa-apa. Waktu terus berlalu. Kami masih dengan rutinitas yang sama. Dengan kesibukan yang sama. Bahkan kurasa malah lebih padat dari biasanya. Di kantorku yang baru, aku membutuhkan banyak karyawan. Karena memang kewalahan kalau hanya dihandle beberapa orang. Aku yang sebelumnya tak membutuhkan sekretaris, kini aku membutuhkan seorang sekretaris. Aku butuh orang yang bisa menghandle jadwalku dengan teratur. Supaya pertemuan klien satu dengan yang lainnya tidak bertabrakan. Dan bisa terhandle semuanya. Kinerja kamu bagus, Risha. Saya suka. Kupuji sekretaris baruku itu. Ya, dia memang sangat profesional. Aku puas sekali dengan kinerjanya. Terima kasih, Pak Dedi. Saya juga senang bekerja sama dengan Bapak. Bapak orangnya sangat bijaksana. Balasnya memujiku. Ah, kamu bisa aja, Rish. Ya udah. Terus, habis ini saya harus ketemu dengan klien mana lagi? Tanya aku menanyakan jadwalku nanti siang. Nanti siang Bapak ada pertemuan dengan klien dari perusahaan Wiratama, Pak. Di restoran Mega yang di sana. Jam 3 sore. Oh, begitu ya. Baiklah. Kamu ingatkan saya ya. Karena setelah ini, saya mau makan siang dulu sama istri saya. Ucapku. Ya, aku udah punya janji sama Aisyah. Mau makan siang di rumah makan kami. Karena udah lama kan kami nggak makan siang bareng. Tapi ini udah jam 2, Pak. Apa nggak nanggung? Nanti bolak-baliknya lumayan jauh. Kata Risha. Iya sih, tapi saya udah janji sama istri saya. Seketika aku bingung. Benar juga kata Risha. Waktu yang ada cuma 1 jam. Bolak-balik lumayan juga. Ya masih terkejar sih. Tapi nanti malah makannya buru-buru. Tapi benar juga kata kamu, Rish. Waktunya terlalu mepet. Ya udah deh, saya nggak jadi makan bersama istri saya. Ucapku pada akhirnya. Ya udah Pak, kalau gitu saya pesankan makanan saja ya. Kita makan di sini bareng-bareng. Usul Risha. Kamu benar juga. Boleh deh. Kamu pesankan apa saja yang enak dan segar ya. Ucapku. Baik Pak, siap. Tak lama kemudian, makanan yang dipesan oleh Risha sudah sampai. Dia menyiapkan semua makanan itu untukku. Silahkan Pak, kata Risha mempersilahkan aku makan. Ayo kita makan bareng-bareng. Ku ajak ia. Risha sangat pas sekali memesankan makanan yang begitu segar. Soto daging yang masih panas. Siang-siang begini memang sangat segar sekali. Gimana Pak? Enak nggak? Tanyanya. Enak Rish, tapi masih enak masakan istriku. Jawabku apa adanya. Ya, masakan ini memang enak. Tapi lebih enak makanan yang dibuat oleh Aisyah. Wah, berarti istri bapak itu pintar banget masak ya? Tanya Risha. Iya, kapan-kapan kamu datang deh ke rumah makan kami. Kamu pasti ketagihan dengan rasa masakan istriku.
kataku lagi membanggakan Aisyah. Risha hanya mengangguk saja. Setelahnya makanan kami sudah habis. Lalu Risha membereskan bekasnya. Aku baru teringat kalau tadi ponselku dalam mode senyap karena sedang meeting dengan klien takut mengganggu. Pasti Aisyah sudah menelponku berkali-kali. Nah, benar kan? Maafkan aku sayang. Buru-buru ku telepon balik dia. Namun gak diangkat sama Aisyah. Mungkin dia sedang sibuk melayani pelanggan. Ya udah deh. Malamnya, aku sudah sampai di rumah. Aisyah sudah tertidur duluan. Mungkin dia kecapean. Aku segera berbaring di sampingnya. Aku tadi sudah mandi di kantor. Ya takutnya kemalaman aja sampai rumah makanya mandi di kantor aja. Baru saja hendak tidur namun ponselku berdering. Pak, apakah sudah sampai? Ternyata pesan masuk dari Risha. Sudah Riz, baru aja. Balasku cepat. Alhamdulillah Bapak udah sampai. Saya lega. Takutnya terjadi apa-apa sama Bapak. Karena kelihatannya Bapak capek banget. Risha membalas pesan itu lagi. Dia sangat perhatian. Aku kok jadi deg-degan ya? Makasih Riz atas perhatian kamu. Tapi aku baik-baik aja. Ku balas lagi pesan itu. Iya Pak, sama-sama. Saya cuma gak mau orang sebaik Bapak kenapa-napa. Risha membalas seperti itu. Akhirnya kami bertukar pesan sampai larut malam. Harusnya aku udah tidur dari tadi. Tapi karena saking asiknya chatting dengan Risha mengobrolkan hal-hal gak penting, aku malah keasikan dan lupa waktu. Emang, Risha asik banget. Gak kayak Aisyah. Yah, dia itu terlalu kaku. Waktu terus berlalu, kedekatanku dengan Risha bukan hanya kedekatan sebagai atasan dan bawahan, melainkan lebih dari itu. Aku sering mengantarnya pulang. Ya, aku tidak suka saja kalau sampai Risha diantarkan orang lain atau naik kendaraan umum. Apalagi kami sering sekali pulang lewat dari pukul 6 sore. Total sampai sekarang, 3 bulan sudah aku dekat dengan Risha tanpa sepengetahuan Aisyah. Dia sangat pandai membuatku nyaman. Ditambah lagi dia selalu menggodaku tentang hubungan yang lebih dari sekedar teman. Bahkan Risha juga menawarkan servis yang lebih dari ini. Yang sudah lama tak aku dapatkan dari Aisyah. Karena setiap kali aku pulang, dia udah tidur. Tentu saja sebagai laki-laki normal, aku tak mungkin menolak kesempatan emas ini. Ku iakan ajakan Risha untuk pertama kalinya. Dan memang, servis Risha lebih luar biasa daripada Aisyah. Aku tak pernah merasakan sebahagia ini berhubungan. Selama ini aku bahagia dengan Aisyah. Tapi tak kusangka, ada wanita yang bisa membuatku lebih bahagia daripada Aisyah. Kamu luar biasa, Rish. Aku gak nyangka loh, pujiku. Beneran, Pak? Hebatan mana sama istrimu? Tanyanya. Tentu aja hebat kamu. Aisyah mana bisa begini? Ya, memang kenyataannya Aisyah tak bisa begini. Hanya Risha yang bisa. Ya udah, kalau gitu kapan dong kamu halalin aku? Katanya dengan manja, sambil bergelayut di lenganku. Sabar ya, aku belum menemukan waktu yang pas, tapi aku janji secepatnya. Ya aku mengerti, tentu sebagai wanita, dia pasti mau diseriusi. Bukan hanya begini dong hubungan kami. Tidak terasa, udah 5 bulan aku dekat dengan Risha. Hubungan kami juga tentu aja semakin jauh. Yang tadinya jarang, menjadi sering. Bahkan hampir tiap hari kami melakukannya. Dan pada akhirnya aku putuskan untuk menikahi Risha secara diam-diam di belakang Aisyah. Kan tidak masalah seorang laki-laki menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Pernikahan kami tetap sah. Ku nikahi Risha. Setelahnya, ku belikan dia sebuah apartemen. Tentu saja, apartemen itu aku beli dengan uang tambahan dari rumah makan kami. Karena uang hasil bisnisku gak akan cukup. Mas, kok uang rumah makan kayak gini sih mas, banyak pengeluaran? Perasaanku rumah makan pengeluarannya nggak lebih dari biasanya, Mas. Masih normal? Tanya Aisyah yang pasti mulai curiga. Iya, maaf, aku pakai uang rumah makan untuk tambahan model bisnisku. Nggak apa-apa kan? Langsung ku jawab demikian.
Tentu aja saat ini aku belum siap kalau sampai Aisyah tahu bahwa aku sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Oh, untuk tambahan bisnis kamu? Ya udah sih mas, nggak apa-apa. Lain kali kamu ngomong ya mas. Ya aku takut aja kalau sampai uangnya hilang atau gimana, kata Aisyah lagi. Iya sayang, maaf ya. Aku meminta maaf padanya. Kulus tangannya lembut. Kemudian aku melanjutkan kesibukan lagi. Risha semakin kesini semakin berani. Ketika aku di rumah makan, dia malah mengirimiku foto yang luar biasa menggugah selera. Tentu aku tak kuat iman dong. Buru-buru aku pulang ke apartemennya. Apalagi semakin kesini Aisyah tidak memperhatikan penampilannya. Dia semakin sibuk di rumah makan ini. Tentu aja penampilan dia dengan Risha sangat jauh berbeda. Risha ketika bertemu denganku selalu wangi dan rapi. Cantik dengan makeup tipisnya. Kalau Aisyah, ya tidak jauh dari bau bawang, bau minyak goreng, dan bau semua masakan yang dia masak. Bahkan di rumah, kadang dia nggak sempat mandi dong, langsung tidur. Gimana mau betah suami kalau istrinya begitu? Bukan salahku lah kalau aku menikah lagi. Mas, kamu nggak pulang malam ini? Aisyah tiba-tiba menelpon. Aku nggak pulang, soalnya lagi banyak kerjaan. Jawabku kemudian segera kumatikan sambungan telepon itu. Sebab saat ini aku sedang berbahagia dengan Risha. Aku tak tahulah apa yang dipikirkan Aisyah, aku nggak peduli. Semakin kesini, aku semakin jarang pulang. Bahkan saat jam kerja, aku memilih di apartemen bersama Risha. Namun hari ini, tak seperti biasa, Aisyah nggak ada nelpon aku. Ya biasanya, entah sekali atau dua kali dia menghubungiku menanyakan aku di mana atau sedang apa. Tapi udah beberapa hari, dia nggak nelpon sama sekali. Kenapa aku jadi rindu ditelepon sama Aisyah ya? Padahal aku sedang bersama Risha. Malahan dia sebenarnya membuatku jauh lebih bahagia. Sayang, kan aku udah buat kamu bahagia nih. Aku minta uang boleh? Tanya Risha dengan manja seperti biasa. Ya, dia memang suka begitu dan aku sama sekali nggak keberatan. Iya sayang, nih, segera aku transfer 5 juta untuk Risha. Itu sih hanya uang jajan saja. Kecil lah bagiku. Malamnya, Risha baru pulang dari belanja. Dengan tentengan yang banyak di tangannya, dia mendekatiku, menciumku seperti biasanya. Kamu gak pulang kan malam ini sayang? Tanya Risha. Enggak lah, aku di sini aja. Lagian di rumah, palingan jam segini Aisyah juga udah tidur. Jawabku, sambil melihat beberapa berkas yang harus aku periksa. Oh ya udah, kalau gitu kamu udahan dong kerjanya. Sini, aku pijitin. Tentu saja, aku langsung menurut dengan perkataan Risha. Aku duduk di sofa, lalu kurebahkan tubuhku, kemudian kuletakkan kepala ini di pangkuan Risha. Dia memijit lenganku dengan lembut. Sangat nyaman sekali ya, walaupun gak terasa. Ketika aku dan Risha sedang asik bercanda dan bermanja-manja, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Biar aku yang buka sayang, kata Risha. Aku pun mengiyakan. Namun tiba-tiba terdengarlah suara keributan. Dan tak lama, Risha berlari ke arahku. Aisyah, aku sangat kaget. Karena ternyata yang datang adalah Aisyah bersama beberapa orang. Jahat kamu mas. Selama ini, aku berjuang sendirian supaya rumah makan tetap maju, menghasilkan uang setiap hari. Tapi ternyata uang itu bukan kamu gunakan untuk bisnis, tapi malah membelikan apartemen untuk perempuan ini kan? Teriak Aisyah. Tentu saja aku gelagapan untuk menjawab pertanyaan itu. Kamu tega mas? Udah berzina loh kamu sama dia. Habisin uang rumah makan juga. Bohongin aku. Aisyah sudah menangis mengatakannya. Dan yang semua dia katakan adalah benar. Enggak Aisyah, aku nggak berzina sama dia. Kami udah menikah. Aku mengatakannya tegas. Agar Aisyah berhenti menuduh kami berzina. Apa mas? Kamu udah menikah dengan perempuan ini? Kamu menikah tanpa seizinku? Kata Aisyah. Loh, tidak masalah Aisyah laki-laki menikah lagi tanpa izin istri pertamanya. Sah-sah saja pernikahan itu. Kata aku tegas. Tapi mas,
Udahlah Aisyah, lebih baik kamu terima saja pernikahan keduaku. Lagi pula nggak ada masalah kan selama ini. Udah ya, aku berusaha membujuk Aisyah. Enggak, aku nggak bisa terima dipoligami seperti ini. Aku nggak mau. Aisyah langsung berlari meninggalkan apartemen ini. Tentu saja aku akan menyusulnya. Pasti dia sangat sedih. Aku yakin setelah ini Aisyah pasti akan menerima keadaan ini. Aisyah, aku pulang dulu ya. Aku susul Aisyah. Aku berpamitan dengan Risha. Tapi mas, katanya, Risha, aku harus selesaikan masalah ini dengan Aisyah. Kamu tenang aja ya, semua baik-baik saja. Ku peluk ia. Kemudian, aku segera pergi. Sesampainya di rumah, Aisyah sudah menangis di pinggir ranjang. Kamu jahat, mas, katanya setelah menyadari kedatanganku. Maafkan aku, selama ini aku nggak mendapatkan hakku sebagai suami. Makanya aku menikah lagi. Aku dengan ragu mengatakannya. Itu bukan alasan, mas. Kamu tahu, kita sama-sama sibuk. Dan aku sebagai istri selalu berusaha agar kita masih punya waktu bersama. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu selalu menolak dengan berbagai alasan. Ternyata ini alasan yang sebenarnya, katanya. Aku nggak bisa ngomong lagi karena memang apa yang dikatakan Aisyah adalah benar. Tapi Aisyah, aku sudah terlanjur menikah dengan Risha. Lagi pula pernikahanku sah kok. Kamu harus bisa menerima pernikahan keduaku. Aku berusaha meyakinkan Aisyah. Enggak, aku nggak mau, katanya tegas. Kalau kamu nggak mau, terus kamu mau apa? Aku balik bertanya ke Aisyah. Aku mau kita pisah. Aku memang kaget mendengar ucapan itu. Namun sudah kuduga. Tapi kalau kamu minta cerai, kamu gak akan dapat apa-apa. Karena restoran atas namaku. Rumah ini juga atas namaku. Aku yakin setelah ini Aisyah pasti mengurungkan ucapannya. Aku gak takut, mas. Harta bukanlah tujuan pertamaku. Aku memang ingin memperbaiki hidup. Tapi kamu malah menghancurkan semuanya. Aku gak butuh rumah makan ataupun rumah ini. Aku mau pisah. Itu aja. Aku akan keluar sekarang dari rumah ini. Kupikir Aisyah hanya menggertakku. Tapi dia langsung berdiri. Membuka lemari. Mengambil kopernya. Memasukkan semua baju-bajunya ke dalam koper itu. Dan membawa barang-barang pentingnya. Kamu yakin mau pergi? Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Teriakku. Ya mungkin dengan begitu dia berubah pikiran. Aku gak peduli. Aku gak akan menuntut apapun juga dari kamu. Aku gak akan minta harta gono gini sepeser pun. Tidak kusangka. Aisyah dengan tegas mengatakan itu. Tapi ya sudahlah. Aku malah untung banyak kan. Rumah makan sudah maju. Ditambah bisnisku juga sedang bagus. Ya sudah, pergilah. Ucapku. Aisyah benar-benar pergi. Dan tak lama kemudian, surat gugatan dari dia sudah aku terima. Tentu saja. Dengan mudah aku ceraikan Aisyah. Karena memang kan sekarang aku sudah ada Risha. Tak perlu lagi Aisyah. Rumah makan juga sudah ada yang menghandle. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Sebulan sudah, aku dan Aisyah resmi bercerai. Pak, maaf, penjualan kita menurun jauh. Karena rasa masakannya sangat berbeda dengan masakan Ibu Aisyah. Laporan salah satu karyawanku. Kamu gimana sih? Kamu kan selama ini ikut Aisyah masak. Masa gitu aja nggak bisa? Aku geram sekali dengan dia. Udah lama loh dia bantuin Aisyah masak. Tapi masa satu resep pun gak ada yang berhasil dia masak seperti yang dimasak Aisyah. Pak, beda tangan beda rasa. Jawabnya. Ya kamu belajar dong. Masa gitu aja gak bisa? Aku semakin emosi mendengar jawabannya. Maaf pak, kalau begini saya berhenti aja. Saya gak sanggup.
Karena memang selama ini Bu Aisyah nggak pernah ngasih tahu resep apapun ke saya. Saya cuma bantuin. Saya cuma asisten. Jawabnya tegas. Ya sudah, terserah kamu. Masih banyak kok yang mau kerja di sini. Tak kuhiraukan lagi dia. Langsung kupecat dia saat itu juga. Kini hanya tinggal 2 karyawan yang biasa menjadi pelayan. Mau nggak mau salah satu di antara mereka harus masak di sini. Karena nggak ada lagi dong tukang masaknya. Masakan macam apa ini? Rasanya nggak enak banget. Terdengar salah seorang pelanggan komplain dengan rasa masakannya. Aduh, iya nih, nggak kayak biasanya. Biasanya enak. Ini hambar, yang ini keasinan. Ucap yang lainnya. Pelayan, gimana sih? Apa chef yang biasanya lagi sakit? Atau gimana? Kayaknya ini bukan masakan dia deh. Pelanggan yang lainnya pun saling menyahut. Maaf, Bu, Pak. Yang tukang masak di sini udah nggak di sini lagi. Ya masak orang lain. Makanya rasanya beda. Jawab pelayanku. Aku yang mendengar komplainan para pelanggan yang silih berganti, semakin stres menghadapi semuanya. Akhirnya, aku yang turun tangan sendiri masak di dapur. Tapi, semuanya nggak membantu. Rasa masakanku malah lebih buruk daripada masakan karyawanku. Kenapa kamu nggak ninggalin resepsi Aisyah? Kan jadi kacau begini. Umpatku, aku kesal sekali dengan Aisyah. Seharusnya dia membagikan resepnya dong. Jadi, kami tetap bisa meneruskan rumah makan ini meskipun dia nggak ada. Nyesal aku nggak nanya sama Aisyah tentang resep masakannya. Kacau. Aku yang sibuk mengurusi rumah makan, akhirnya melupakan bisnisku yang lainnya. Bisnis itu terbengkalai. Karyawanku pun gak ada yang bisa menghandle dengan baik. Hingga satu persatu klien memutuskan kerjasama. Risha juga tak banyak bisa membantu. Malahan kerjanya hanya belanja. Dia nggak mikirin aku yang pusing mengurus semuanya sendiri. Akhirnya, bisnis itu pun bangkrut. Karena tak ada lagi klien yang mau kerjasama. Kamu kenapa sih, Mas? Tanya Risha yang melihatku sangat stres. Bisnisku gulung tikar, gak bisa kupertahankan lagi. Jawabku malas. Jadi, gimana dong? Tanyanya. Ya, masih ada rumah makan. Itulah yang menjadi harapan kita. Jawabku. Tapi kamu mulai sekarang hemat. Jangan boros-boros lagi. Keuanganku morat-marit. Kataku tegas ke Risha. Kok gitu sih, Mas? Aku kan emang hobi belanja. Aku gak mau dong, Mas, hidup susah. Katanya dengan manja. Ya kamu sabar dong. Bisnis aku lagi gak baik-baik aja. Kamu ngertiin dong keadaan aku. Semakin tegas kukatakan pada Risha. Aku nikah mau bahagia dan enak, bukannya mau susah. Dia malah menjawab begitu. Aku hanya bisa memukul tembok untuk meredam amarah. Kemudian perempuan itu pergi entah kemana. Beda banget sama Aisyah. Kalau aku sedang terpuruk seperti ini, dia dulu menenangkanku dengan kata-katanya yang lembut. Memberiku dukungan 100%. Bukannya seperti Risha. Aisyah, aku menyesal kita berpisah. Batinku. Tapi semua penyesalan itu hanyalah tinggal penyesalan. Aku hanya bisa meratapi nasibku yang begitu malang ini. Karena kebodohanku, aku harus kehilangan perempuan sebaik Aisyah. Tapi aku yakin bisa. Tanpa Aisyah aku pasti bisa memajukan rumah makan itu lagi. Demi menjaga kualitas rasa, aku menyeleksi beberapa chef yang mendaftar. Tapi satu pun gak ada yang seperti Aisyah. Rasa masakannya biasa aja. Pokoknya gak seenak masakan Aisyah. Namun mau gak mau aku harus memilih salah satu di antara mereka. Supaya restoran tetap jalan. Pak, maaf, bahan-bahan di dapur udah habis. Lapor Rita, chef baru di rumah makan ini. Kok udah habis sih? Perasaan kan baru belanja kemarin. Iya pak, benar. Tapi kan belanjanya nggak banyak. Soalnya uang yang kami terima tidak seperti biasanya. Jawabnya. Maksud kamu gimana?
Nggak biasanya gimana? Kan uang belanja untuk bahan-bahan nggak pernah saya kurangi. Tentu saja, aku tidak mau kualitasnya semakin buruk. Sehingga aku selalu mengusahakan uang belanja untuk rumah makan tetap dengan jumlah yang sama. Iya Pak, tapi uang yang kami terima hanya sedikit. Soalnya lebih banyak diambil oleh Bu Risha. Jawabnya dengan takut. Itu bisa dilihat karena ia menjawab dengan terbata-bata. Apa? Dipakai Risha? Tanya aku emosi. Iya, Pak. Jawabnya lagi dengan masih gugup. Kuraup wajahku kasar. Emang kurang ajar sekali Risha. Seenaknya dia pakai uang rumah makan. Untuk belanja pasti ini nggak penting. Buru-buru aku pulang untuk menemuinya. Kamu kenapa sih Rish? Sudah aku bilang suruh hemat. Kenapa malah pakai uang rumah makan untuk belanja yang nggak penting begini? Ku banting semua belanjaannya. Ya ternyata Risha baru pulang belanja. Ada beberapa paper bag di atas sofa. Kamu apa-apaan sih mas? Aku menikah sama kamu mau bahagia. Mau hidup enak. Bisa belanja kapanpun aku mau. Ya terpaksa lah aku pakai uang rumah makan untuk belanja. Karena kamu udah gak kasih aku uang. Aku pusing sekali dibuatnya. Selalu menjawab seperti itu. Udahlah rumah kayak kepal pecah. Dia gak mau beres-beres. Aku juga yang beres-beres rumah setelah pulang dari rumah makan. Bisa kan kamu sabar dulu Risha? Aku sedang berjuang. Aku tegaskan kalimat itu ke dia. Udahlah mas, aku capek. Aku gak mau hidup susah sama kamu. Kalau kamu gak bisa bahagiain aku, lebih baik kamu ceraiin aja aku. Tantangnya. Aku yang sedang marah, ditambah lagi dengan ucapannya yang keterlaluan. Sontak langsung kulontarkan kata talak untuk Risha. Mulai saat ini kamu bukan istriku lagi. Pergi dari sini. Kuusir perempuan yang tidak berguna itu dari rumahku. Rumah yang selama ini sudah disusun oleh Aisyah dengan rapi dan indah. Tapi semenjak dia pergi, rumah ini tidak terurus. Risha tidak mau beres-beres. Aku hanya bisa membereskan sekedarnya. Benar-benar kacau seperti kapal pecah. Komplainan pelanggan terus berdatangan. Aku benar-benar gak tahu lagi gimana caranya mempertahankan rumah makan ini. Modal yang aku punya juga sudah habis. Tak ada lagi tabunganku. Yang tersisa hanyalah uang untuk membayar karyawan. Bulan ini saja. Habis itu gak ada lagi. Gimana ini pak? Semakin sepi rumah makan. Yang beli paling cuman 1 orang 1 hari. 3 orang paling banyak. Ucap para karyawanku mengeluhkan. Saya juga bingung. Mungkin kalau terusan begini dan modal saya udah habis, saya bakal tutup dan jual aja ruko ini untuk saya putar bisnis yang lain. Kataku. Tapi pak, apa nggak sayang? Ya mau gimana lagi? Saya udah nggak punya modal. Gitu ya pak? Gimana kalau pinjam bank saja? Usul salah satu di antara mereka. Usulannya masuk akal juga. Tapi jaminannya? Oh, jaminannya rumahku saja. Ya, rumah itu aja aku jadikan jaminan. Akhirnya aku mengajukan pinjaman ke bank dengan jumlah yang cukup besar. Aku ingin merenovasi rumah makan ini menjadi lebih baik. Aku juga mengganti namanya supaya tidak teringat terus dengan Aisyah. Namun setelah direnovasi total juga nggak ada perubahan. Malahan semakin sepi pembelinya. Yang tadinya masih ada 1, malah sering nggak ada sama sekali yang datang. Akhirnya masakan yang udah matang hanya busuk, terbuang sia-sia. Uang yang aku pinjam dari bank akhirnya habis dan belum menghasilkan apa-apa. Aku jadi nggak bisa bayar setoran. Akhirnya rumah itu disita oleh bank. Aku hanya bisa pasrah. Dan sekarang aku tinggal di ruko ini. Tidur di ruang atas yang panasnya luar biasa. Akhirnya pilihan terakhir karena memang modal sudah 0 rupiah, ku juallah rumah makan ini. Bapak yakin mau jual rumah makan ini? Tanya mereka. Ya mau gimana lagi? Saya benar-benar udah buntu, gak tahu lagi harus gimana. Rumah saya udah disita,
Tinggal ini yang saya punya. Saya punya kerjaan juga susah karena umur saya udah nggak muda lagi. Mau bisnis juga nggak punya modal. Saya benar-benar pusing. Aku udah buntu, gak tahu harus gimana. Akhirnya, ku jual lah rumah makan yang menjadi harapanku selama ini. Tak butuh waktu lama, langsung ada yang menawar dengan harga yang sesuai. Saya salut sama Bapak. Baru kali ini saya ketemu pembeli yang gak nawar-nawar lagi. Langsung dibayari berapapun yang saya tawarkan harganya. Ucapku ke pembeli yang sudah aku tunggu dari tadi. Iya Pak, soalnya ini untuk hadiah istri saya. Saya gak mau nawar. Dia udah suka banget sama tempat ini. Makanya, begitu tahu tempat ini dijual, saya akan langsung beli berapapun itu harganya. Itu nazar saya. Jawab pria itu, yang kuperkirakan umurnya tak jauh beda denganku. Oh begitu ya Pak, beruntung sekali istri Bapak. Pasti sangat senang sekali karena harapannya sudah diwujudkan. Timbalku. Ya aku tak bisa membayangkan betapa bahagianya istri Bapak ini. Karena suaminya begitu sayang padanya. Dan membelikan apa yang dia mau tanpa menawar. Bahkan sudah dinazarkan. Istri Bapak pasti sangat bahagia. Ucapku lagi. Iya Pak, soalnya dulu dia pernah kerja di sini. Menjadi juru masak. Hingga rumah makan ini menjadi ramai. Banyak pengunjung. Dia sangat senang sekali memasak. Itu makanya ketika istri saya bilang dia ingin dibelikan rumah makan ini, saya langsung setujui saja. Selama menikah, dia nggak pernah minta apa-apa. Baru kali ini dia minta sesuatu sama saya. Makanya, saya langsung wujudkan. Kebetulan saya ada. Jawab pria bernama Ramdan itu. Wah, istri Bapak sangat beruntung ya. Punya suami yang sangat sayang sama dia. Aku sangat kagum sekali dengan Pak Ramdan ini. Iya, Pak. Saya kasihan sekali sama istri saya itu. Karena masa lalunya begitu kelam. Saya nggak mau dia menderita hidup sama saya. Makanya sebisa mungkin saya bahagiain dia dengan apa yang saya punya. Mendengar jawaban itu aku jadi penasaran. Sebenarnya masa lalu kelam seperti apa yang dialami oleh istrinya, sehingga dia begitu ingin membahagiakannya. Emang masa lalu istri Bapak seperti apa ya? Maaf kalau saya kepo. Tanyaku. Jika Bapak berkenan menjawab, monggo. Jika enggak juga enggak apa-apa. Aku merasa tak enak. Oh, enggak apa-apa. Jadi begini. Istri saya dulu sudah membantu mantan suaminya berjuang hingga sukses. Bahkan dia rela menjual harta warisan dari orang tuanya untuk membantu suaminya. Tapi malah dihianati. Suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Kasian banget saya sama dia. Itu sih yang saya tahu. Dia nggak cerita begitu banyak. Tapi dari itu saya udah paham. Dia sangat terluka. Aku kaget. Karena kenapa ceritanya mirip dengan apa yang aku alami dengan Aisyah dulu. Bapak bertemu dengan istri Bapak kapan? Ingin kupastikan. 2 tahun lalu. Iya, 2 tahun lalu. Saat itu dia baru cerai dari suaminya. Dan dia butuh kerjaan. Saya perkerjakanlah dia di toko roti saya. Dia orangnya sangat rajin. Hingga akhirnya saya malah jatuh cinta sama dia. Terus saya ajak nikah deh. Sudah setahun kami menikah. Malahan sekarang, dia sedang hamil tua. Sekalian deh, kado untuk dia yang sudah mengandung anak saya. Aku langsung teringat, sudah berapa lama aku bercerai dengan Aisyah. Kurang lebihnya 2 tahun. Aku gak nyangka, dunia sesempit ini. Orang yang membeli ruko ini adalah Aisyah, mantan istriku. Yang memang seharusnya ruko ini adalah miliknya. Karena memang ruko ini dibeli dengan uang hasil dia jual warisan. Pak Dedi, panggil Pak Ramdan karena aku sempat melamun mengingat masa laluku bersama Aisyah. Maaf Pak, saya melamun. Kataku tak enak. Ya nggak apa-apa. Gimana Pak, kita sudah deal ya? Saya udah tanda tangan. Dibantu oleh notaris. Semua pengurusan surat sudah selesai. Iya,
Rumah makan ini sudah berpindah tangan atas nama Aisyah. Pak Ramdan, langsung sertifikatnya atas nama Aisyah, bukan atas nama dia. Aku hanya bisa menangis, mengingat semua kenanganku bersama Aisyah. Andai dulu aku tak bodoh, pasti sekarang rumah makan ini sudah semakin maju. Bodoh kamu, Dedi. Kuempati diriku sendiri. Beberapa minggu setelah rumah makan itu dibeli oleh Pak Ramdan, mereka sudah membukanya lagi. Rumah makan itu diganti nama menjadi Rumah Makan Aisyah. Ya, nama mantan istriku yang selama ini sudah aku sia-siakan. Tak butuh waktu lama. Setelah grand opening pertama, rumah makan itu langsung ramai seperti dulu lagi. Iya, semua pelanggan yang dulu datang makan di sini kembali lagi. Karena rasa masakannya sudah sama. Bahkan karyawan yang dulu aku pecat karena aku tak mampu lagi menjalankan rumah makan ini, dipekerjakan lagi oleh Aisyah. Hatiku semakin teriris ketika melihat Pak Ramdan mengelus perut Aisyah yang sudah membuncit. Ternyata Aisyah bisa hamil. Bahkan sebentar lagi akan melahirkan. Apa mungkin selama ini yang bermasalah adalah aku? Aisyah, kamu memang sangat berhak mendapatkan semua ini. Kuputuskan untuk mengembalikan uang hasil penjualan ruko. Karena memang ini adalah hak Aisyah. Aku tak mau terus dihantui rasa bersalahku terhadap Aisyah. Memang ruko ini adalah punyanya, karena dibeli dengan uangnya sendiri. Kutemui Pak Ramdan di lain waktu. Beliau terkejut karena aku malah mengembalikan uang hasil penjualan ruko. Dia awalnya malah mengira kalau aku tak jadi menjual ruko itu. Bahkan dia siap menambah berapapun saja yang penting aku mau menjual rukonya. Pak, saya tidak berhak menjual ruko itu. Karena tempat itu adalah milik Aisyah, istri Bapak. Aisyah adalah mantan istri saya. Maaf, sedari awal saya tidak langsung jujur. Kuceritakanlah semuanya tentang masa laluku bersama Aisyah. Tapi Pak, saya sudah membeli semua ini dari Bapak. Jadi Bapak terima saja uang itu, ucap Pak Ramdan. Enggak Pak, saya nggak bisa. Saya akan terus merasa bersalah jika saya menggunakan uang ini untuk kepentingan saya sendiri. Saya kembalikan Pak semuanya. Saya nggak mau nerima uang ini. Ini adalah hak Aisyah. Biar uang ini dia gunakan untuk modal usaha selanjutnya. Tolong Pak, tolong bantu saya untuk minta maaf ke Aisyah. Akhirnya, hari itu juga, aku diizinkan bertemu dengan Aisyah oleh Pak Ramdan. Katanya biar aku saja yang mengatakan langsung pada Aisyah. Dengan tangan gemetar dan yang terasa dingin, kukatakan pada Aisyah. Aisyah, aku minta maaf. Aku salah. Aku sudah mengambil hakmu. Aisyah, aku kembalikan semuanya ke kamu. Maaf, jika semua ini kurang, tentu karena pengorbananmu selama ini jauh lebih besar daripada nominal uang ini. Maafkan aku, Aisyah. Kukatakan semua itu kepada Aisyah dengan menunduk. Aku tak mampu menatapnya. Ambil aja, aku gak butuh uang ini. Semuanya udah lengkap kok. Aku gak perlu lagi. Jawabnya dengan suara lembut, masih sama seperti dulu. Aku sangat rugi karena kehilangan suara lembut ini. Tapi ini kan uangmu. Ruko ini dibeli pakai uangmu, bukan uangku. Sudah seharusnya uang ini kembali kepada kamu. Maaf, selama ini aku banyak salah. Tolong bantu aku. Aku gak mau terus merasa bersalah. Tolong terima. Kusodorkan uang itu ke Aisyah. Lalu aku beranjak pergi dari sana. Namun, sebelum aku benar-benar menjauh dari mereka, Pak Ramdan memanggilku. Kami akan infakkan uang ini ke pembangunan masjid. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Anda. Aku tersenyum, menoleh ke arah mereka. Dalam hati aku mengucapkan terima kasih. Aku pergi jauh dari sana.
aku pindah keluar kota dengan sisa uang yang masih ada. Akan ku mulai hidup baru. Meskipun aku tahu, pasti akan lebih sulit. Aku yang tak muda lagi, hanya bisa bekerja serabutan yang penting bisa makan. Ternyata, aku yang tak bisa tanpamu, bukan kamu yang tak bisa tanpaku. Maafkan kebodohanku ini sayang.